Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sobat, saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Boleh lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja kita yang telah bangkit dan menang atas maut. Amin. Siapa yang mau merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, boleh angkat tanganmu. Biarlah hari ini di ibadah pada pagi hari ini kita menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, mati bagi kita di kayu salib, telah bangkit mengalahkan maut untuk membawa kemenangan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari datang dengan antusias ke dalam hadirat-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Tuhan Allah yang begitu baik. Begitu baik Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan dunia ini sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal itu Tuhan, untuk mati bagi kami semua. Tapi tidak hanya sampai mati Tuhan, Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau melayakkan setiap kami untuk memanggil-Mu Bapa. Dan bahkan Engkau melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai untuk kemenangan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini, ibadah sepanjang hari ini Tuhan, Kau melawat setiap kami dengan kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, siap menaklukkan setiap apapun yang ada di depan kami dengan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Biarlah dari hati kami, dari mulut kami keluar puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap melompat, kami siap bertepuk tangan, kami siap bernyanyi memuji-muji Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita. Mari kita bersorak bagi namanya. Yeay. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. lebih dari pemenang, Kau menjadikan setiap kami Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Dengan imanmu katakan, kita jadi lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang boleh angkat tanganmu. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, kita kibarkan pancinya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang telah bangkit mengalahkan maut. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya persilakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami semua hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kini kami hidup untuk menyembah-Mu. Kau telah memberikan hidup-Mu untuk kami, dan saatnya kami memberikan hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak
yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Ku hidup karena semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Kaulah sumber kami. Kaulah sumber kehidupanku. Dan sekarang kami hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, hanya Yesus. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Lebih lagi, lebih lagi. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari menyembah Dia, mari agungkan
Tuhan Raja kita yang layak. Terima segala pujian. Sembah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Kau Raja kami, Raja kami yang hidup, yang layak diagungkan, yang layak diagungkan. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Rajaku, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan Dia memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Ya lama, ya lama, Yesus, 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 Yesus. Hanya Kau yang kurindukan, hanya Kau yang kurindukan. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Mari naikkan pujian-Mu. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, sebab nama-Mu besar. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara lebih lagi. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name
layak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian bagimu, kami naikkan pujian bagimu. Saya mengundang hamba-Nya untuk maju ke depan. Praises to your name, for your name is great and ready to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and ready to be praised. For your name, oh, for your name is great and ready to be praised. For your name is great and ready to be praised. Oh haleluya. Bapa, kami memberikan kemuliaan pujian bagi Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu, dan kami percaya setiap hati yang haus, setiap hati yang lapar akan Kau puaskan. Kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau pada pagi hari ini. Setiap kami akan diberkati, setiap kami akan dikuatkan, setiap kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan dari maut. Tuhan, Kau telah menang atas maut. Itu sebabnya Tuhan, hari ini Bapa, kami hidup dalam kuasa kemenangan-Mu Bapa. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami berkata kami menang, kami menang, kami menang. Kami sudah menang dan kami akan terus berjalan dalam kemenangan Tuhan. Amen. Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan yang menyertai kami. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh ditaburi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Semua kami ada dalam pengurapan yang sama. Amen. Dengan penuh kesungguhan kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom.
Oh haleluya. Hari ini hari kebangkitan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan menang atas kematian, ya. Jadi kematian tidak berkuasa atas kehidupan anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan di mana saya boleh sharing firman Tuhan. Ya, hari ini Om Samuel tidak ada bersama-sama dengan kita, ya. Saya panggil Om Samuel ya karena dia seperti sudah kayak bapak saya ya. Perhatiannya, kepeduliannya ya untuk saya dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga saya ya. Pak Samuel sungguh-sungguh begitu ya peduli dan memperhatikan saya. Haleluya. Pada pagi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan mempersiapkan hati. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Dua Korintus 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sekali lagi 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema membangun keserupaan dengan Kristus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Membangun keserupaan dengan Kristus. Nah saudaraku, ayat firman Tuhan berkata, ya, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah saudaraku, kita sudah ikut Tuhan sudah lama kan? Ya, saya ikut Tuhan itu dari sekitar tahun 80. Ya, waktu masih SD. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ikut Tuhan sudah berapa lama? Ya, sudah puluhan tahun juga ya. Ya. Ada yang belasan tahun. Kita sudah melewati Paskah berapa kali? Sudah banyak kali tentunya. Ya. Tapi hari ini, saudaraku, seharusnya semakin lama kita mengikut Tuhan, ya, maka keserupaan dengan Yesus, kehidupan Yesus itu harusnya semakin nyata di dalam hidup kita ini. Ya. Kehidupan Yesus itu harusnya semakin nyata di dalam hidup kita. Semakin lama kita mengikut Tuhan, ya, maka keserupaan Tuhan itu semakin nyata. Ya, seperti ya Bapak Ibu yang sudah menikah beberapa tahun begitu. Ya, awalnya ya banyak perbedaan. Ya, tapi setelah hidup bersama, mengalami persekutuan di dalam membangun keluarga, ya, itu banyak hal-hal yang akhirnya menjadi apa? Menjadi semakin mirip, saudaraku. Ya, dulu yang bapaknya nggak senang duren misalnya begitu ya, karena istrinya senang duren, itu bapaknya lama-lama bisa senang duren gitu. Ya. Jadi yang istrinya ya suka saksang, ya itu orang Batak itu suka makan. Ya, suaminya nggak begitu suka, tapi lama-lama karena hidup bersama dalam persekutuan, jadi suka. Hobinya bisa sama, kesukaannya bisa sama. Karena apa? Karena hidup bersama dalam persekutuan, dalam kasih. Nah, saudaraku, kalau kita mengikut Tuhan juga seharusnya seperti itu. Ya, berapa lama kita ikut Tuhan? Ya, kita melayani Tuhan. Harusnya kehidupan Yesus itu menjadi semakin nyata di dalam hidup kita ini. Ya.
keserupaan kita dengan Tuhan itu semakin nyata. Pribadi-pribadi kita yang lama itu diubahkan oleh Tuhan. Kini muncul pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku, yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus itu harus menjadi tujuan kita di dalam mengikut Kristus. Ya. Jadi yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus harus menjadi tujuan kita yang paling agung, yang paling utama, yang paling besar. Kalau ada ambisi-ambisi, kiranya ini menjadi ambisi yang kudus. Ya, menjadi serupa dengan Kristus itu harus menjadi tujuan kita, harus menjadi goal kita, harus menjadi ambisi yang kudus di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai keserupaan dengan Kristus itu harus menjadi tujuan kita, menjadi goal kita. Kita buka dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang sudah dipilih, ditentukan dari semula, tujuan pilihan Tuhan itu apa saudaraku? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuan utama Tuhan memilih kita, memanggil kita. Supaya hidup saya dan saudara itu menyerupai kehidupan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini harus menjadi tujuan kita saudaraku. Ini harus menjadi ambisi kita yang kudus. Tidak ada pergumulan yang lebih besar harusnya dibandingkan dengan pergumulan ini. Karena untuk mencapai keserupaan dengan Yesus itu butuh apa? Itu butuh pergumulan. Tidak mudah kita mencapainya. Untuk kita bisa mencapai serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Ini harus menjadi tujuan kita. Ini harus menjadi goal kita yang terakhir. Nanti pada waktu kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Di dalam firman Tuhan katakan, kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Karena di dalam hidup kita tidak ada gambar anaknya, wajah anaknya, wajah Yesus Kristus. Nah saudaraku, maka pergumulan kita sebenarnya itu bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari ini, kita seperti melukis gambar Tuhan di dalam hidup kita. Kita seperti tukang lukis yang setiap hari di dalam keseharian kita, kita sedang melukis wajah Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dalam hal apa kita menjadi serupa dengan Kristus? Nah saudaraku, dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hal apa kita bisa menyerupai Tuhan? Dalam hal kehendak, pikiran, perasaan. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang karakter ilahi. Jadi Tuhan itu bisa kita miliki hidupnya. Kita bisa miliki karakternya. Tuhan memberikan dirinya untuk kita bisa ikuti. Kita bisa hidupi kehidupannya. Kita bisa serupa dengan dia sepenuhnya. Dari pikiran, kehendak, perasaan, dan semua yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Kita bisa ikuti.
Wow, luar biasa saudaraku. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bisa menjadi serupa dengan Dia di dalam segala hal. Tuhan bisa diikuti. Luar biasa enggak? Ya. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita. Ya, Dia ingin kita seperti Dia. Ya, bahkan Dia berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara lebih besar daripada aku. Wih, saudaraku. Ya, seorang bapak itu ya, seorang bapak kepingin sekali anaknya itu bisa lebih hebat dari bapaknya. Itu bapak. Ya, bapak kita juga seperti itu, saudaraku. Dia kepingin kita itu seperti Dia. Bahkan Dia pernah berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada aku. Wow. Jadi kalau kita menyerupai keserupaan dengan Kristus itu pasti bukan hal-hal yang lahiriah. Ya, kita tidak mengikuti rambutnya yang panjang, ya gitu ya. Kita tidak mengikuti pakaian berjubah, begitu ya. Kita tidak mengikuti jenggotnya, gitu ya. Tapi sekarang banyak tuh hamba-hamba Tuhan yang pakai jenggot, begitu ya. Ya, yang rambutnya panjang dipirang-pirangin begitu ya. Tapi kita enggak. Jadi kita serupa dengan Yesus itu bukan hal-hal yang lahiriah. Katakan amin. Tapi hal-hal yang batiniah. Amin. Keserupaan kita dengan Kristus itu keserupaan di dalam karakternya. Di dalam pribadinya, di dalam perilakunya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana kita memiliki ketaatan Kristus, bagaimana kita memiliki belas kasihan Kristus, kemurahan hati Kristus, ya, kekudusan, kesucian, kemurniannya, kita bisa miliki dalam hidup kita loh. Kita bisa hidupi kehidupannya Dia. Nah saudaraku, kalau saya hari ini saya tanya saudaraku ya, mau nggak serupa dengan Kristus? Jawabannya apa? Mau. Ya. Masalahnya saudaraku, ada harga yang harus dibayar ya untuk membangun keserupaan dengan Kristus ini. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara kepingin dapat barang bagus, saudara harus keluarkan uang lebih banyak. Harganya pasti lebih mahal. Jangan pernah percaya ini barang bagus tapi murah Pak. Ayo ini barang bagus murah. Jangan pernah percaya. Karena tidak ada hal yang bagus itu harganya murah. Ya. Jadi kalau kita mau membangun keserupaan kita dengan Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Mahal harganya. Ya. Jadi kalau saya tanya kepada jemaat saya, mau hidup berkenan, mau hidup serupa dengan Kristus? Jawabannya mau, kepingin. Semua juga kepingin hidup berkenan. Tapi saudaraku pertanyaannya, mau bayar harganya enggak? Tuh, banyak orang yang enggak mau bayar harga. Enggak lah Pak, saya enggak maulah kalau ibadah biasa ke gereja pulang lagi saya maulah. Tapi kalau sudah sampai bayar harga, wah saya nggak mau Pak, saya nggak mau serius-serius banget lah ikut Tuhan. Ada yang begitu. Ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh supaya hidup kita ini semakin hari memiliki keserupaan dengan Kristus, maka kita harus berani bayar harga. Yang pertama harganya apa Pak? Yang pertama harganya yaitu tanggalkan beban dan dosa. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1 2 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Nah saudaraku, tadi saya baca ayat dari 2 Korintus 4 ayat 10. Bunyinya begini. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Ya. Juga di dalam Roma 6 ayat 5 berkata, jika kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Untuk memiliki keserupaan dengan Kristus, untuk membangun keserupaan dengan Kristus, saudaraku, maka kita ini harus tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ya, bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita. Kita semua punya kodrat berdosa. Ya. Jadi di sini maksudnya bukan sekedar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tapi kita menanggalkan ya, karakter berdosa kita. Yang kita warisi dikatakan dari nenek moyang kita. Kita mewarisi ya, karakter berdosa itu dari nenek moyang kita. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan. Saya tidak tahu dulu apa artinya hidup dalam kebenaran, karena saya tidak pernah tahu apa artinya hidup dalam kebenaran. Dari kecil saya sudah hidup dalam apa? Dalam dosa, dalam kejahatan. Saya tidak melihat sosok dari orang tua saya yang takut Tuhan. Dari kecil saya sudah ditinggalkan oleh ibu saya, mereka bercerai. Wow, saudaraku. Saya mewarisi karakter itu dalam hidup saya. Dari kecil sudah pinter nyolong. Ya. Baik nyolong di tetangga, baik nyolong di rumah. Ibu saya itu jualan, saudaraku. Ya. Saya juga bantu-bantu jualan. Saya sering nyolong duitnya. Wih, saudaraku, dari kecil kita udah pintar nyolong. Ya. Itu karakter berdosa yang kita warisi. Ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita warisi dari orang tua kita. Dan kalau kita mau, saudaraku, supaya kita memiliki keserupaan dengan Kristus, maka kita harus rela menanggalkan dosa. Beban dan dosa itu. Kalau tadi dosa berbicara tentang apa? Karakter keberdosaan kita yang harus ditanggalkan. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk di dalamnya. Ya, bukan sekedar Pak, dia sudah tidak merokok lagi Pak. Bukan sekedar itu. Dia sudah nggak judi lagi Pak. Bukan sekedar itu. Tapi potensi dosa yang ada dalam diri kita ini. Dan itu saudaraku tidak bisa diselesaikan dengan satu tindakan. Menanggalkan dosa itu kita lakukan dari hari ke sehari, dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Jadi tidak ada pertobatan itu tidak titik tapi garis panjang. Yang setuju katakan amin. Jadi pertobatan itu saudaraku menanggalkan dosa itu bukan sebuah titik. Kamu sudah bertobat, sudah kapan dulu. Tapi kelakuannya sekarang menjadi-jadi, katanya sudah bertobat. Maka pertobatan itu adalah garis panjang. Semasih kita ada, semasih kita hidup, itu kesempatan untuk kita terus membenahi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi menanggalkan dosa. Beban itu apa saudaraku? Beban itu keterikatan kepada perkara-perkara dunia. Beban itu bisa menjadi dosa juga. Ya. Kalau saudara ya tertarik dengan tontonan, ya ibu-ibu ya suka nonton apa namanya drakor itu ya, ya bela-belain tuh, ya. Tapi kalau saudara sudah terikat kepada drakor itu bisa jadi dosa. Ya. Ada hamba Tuhan yang di rumahnya kalau saya setiap ke rumahnya ya itu suami istri selalu nonton loh. Nonton itu film-film drakor begitu.
Setiap saya ke rumahnya, kalau di rumahnya jadi saya ada tamu, meja tamu, dia selalu duduk berdua di situ nonton apa? Nonton drakor loh. Drama Korea, ya, drama Hong Kong, dia senang banget berdua nonton itu. Itu kalau itu terus-terusan itu bisa menjadi ikatan, itu dosa saudaraku. Gak boleh. Tontonan-tontonan porno, gampang gak itu dilepaskan? Itu sudah mengikat. Itu beban yang mengikat. Hobi-hobi yang mengikat. Ya, saya punya jemaat katakan, kenapa gak ke gereja ini? Wah 2 minggu ini Pak, saya tuh harus mancing Pak sama teman-teman katanya. Oh begitu ya? Ada orang yang punya hobi mancing tuh sampai tinggalkan ibadah, sampai tinggalkan keluarga berminggu-minggu. Ya, hobi loh, hobi itu beban, keterikatan kepada perkara-perkara dunia. Jadi saudaraku meninggalkan, tanggalkan dan tinggalkan dosa itu nggak gampang. Ya, jangan berpikir tanggalkan dosa, tinggalkan dosa itu gampang, nggak gampang. Itu seumpama begini ya. Saudara punya anjing di rumah yang saudara sayang-sayang. Siapa yang pelihara anjing? Coba angkat tangannya. Yang punya anjing di rumah. Wah ini ya. Bapak punya anjing di rumah, pelihara anjing di rumah. Kan disayang kok. Sayang. Dulu sayang. Berapa tahun Pak? 6 tahun. Udah disayang 6 tahun gitu ya. Nah sekarang Bapak pulang. Ya, praktekkan ya. Bapak usir dia. Pergi kamu dari sini. Aku udah benci sama kamu. Aku gak mau urus kamu lagi. Pergi sana. Dia akan bagaimana Pak? Dia ekornya akan begini. Dia minta disayang. Bapak bilang udah gak mau saya. Udah bosan saya. Pergi. Gak mau pergi loh Pak. Terus kemudian Bapak bawa dia. Ya 1 kilometer dari rumah Bapak. Bapak buang di sana. Aku udah besi. Gak mau lagi sama kamu. Benci aku. Ya. Dia ikuti Bapak dari belakang. Itu tanggalkan dosa, tinggalkan dosa itu kayak begitu loh. Yang udah kita sayang-sayang selama ini, ya, kemudian kita lepaskan, kita ingin tinggalkan, dia bilang gak bisa kita berpisah. Tuh, banyak orang yang gagal tanggalkan dan tinggalkan dosa. Itu sebabnya saudaraku banyak anak-anak Tuhan tidak bertumbuh dalam karakter Tuhan, dalam keserupaan Tuhan. Karena apa? Karena gak siap tinggalkan dan tanggalkan dosa. Ada seorang yang merokok gitu ya di rumah saya itu, dia waktu banjir dia tidur di tempat saya, di pastori. Malam-malam dia kuku batuk begitu. Besok pagi saya bilang, saya mau berdoa untuk kamu ya. Berdoa supaya kamu selesai dari rokok kamu. Boleh? Boleh Pak. Saya doakan dia dalam nama Yesus. Dia nangis saudaraku. Nangis bercucuran gini lah pokoknya semuanya, air mata, air hidung itu bercucuran gitu. Saya dalam hati berpikir, wah berhasil. Ya. Kemudian saudaraku, saya keluar gitu. Dalam hati saya berpikir, ambil rokoknya dong. Ya, saya ke dalam lagi. Pak, udah eksekusi, langsung kita selesaikan rokok kita. Ya, rokoknya saya mau ambil. Dia bilang, Pak jangan dulu Pak, katanya, itu masih penuh Pak. Banyak orang tidak siap tanggalkan dan tinggalkan dosa. Banyak orang gak siap di situ. Makanya tidak ada karakter Tuhan yang tumbuh dalam diri anak-anak Tuhan. Parkir di situ. Gak selesai dengan kehidupan lama. Kalau saudara dan saya bisa selesai dengan kehidupan lama, itu karakter Tuhan akan nampak dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi semakin kita bersih di hadapan Tuhan dari kehidupan kita yang lama, saudaraku, itu karakter Tuhan akan semakin tumbuh cemerlang dalam hidup kita. Amin. Yang pertama harganya apa? Tanggalkan dan tinggalkan dosa. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang kedua saudaraku. Yang kedua. Terima pembentukan dan praktekkan kehidupan Yesus. Nah ini nih. Ya. Jadi kalau kita
kepingin membangun keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita, yang pertama tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, terima pembentukan dan praktekkan kehidupan Yesus. Mempraktekkan kehidupan Yesus itu enak apa tidak enak? Tolong jawab. Gak enak. Bagaimana enak? Wong disalib saja kita harus berkata, Bapa, berkati mereka dan ampuni mereka. Enak gak begitu? Ya gak enak. Oh kita disalibkan, kita harus berkata, Bapa, berkati mereka, ampuni mereka. Itu kalau kita mau mempraktekkan kehidupan Yesus, maka kehidupan kita itu harus menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi korban yang kudus di hadapan Tuhan. Gak enak loh saudaraku mempraktekkan kehidupan Yesus. Ngomong Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa, gampang. Ya. Suatu kali ketika saya ada di bank begitu ya, itu ada bapak-bapak ya berkata, banyak orang di situ ya saudaraku, dia berkata Yesus itu luar biasa ya. Yesus itu nomor 1 di bumi, di surga, dia nomor 1. Dia bilang begitu. Dalam hati nih bapak ini ya hebat banget gitu ya, ngomong di depan orang, berani ngomong Yesus hebat luar biasa, nomor 1 di bumi, di surga. Tapi setelah itu dia terima telepon. Saya itu waktu itu di Karawaci saudaraku, di samping rumah saya tuh ya. Halo, dia bilang, ya sialan lo ya. Temennya tanya, kamu udah di mana? Nih saya udah deket nih, udah hampir sampai Grogol nih katanya. Wah, dalam hati saya berpikir. Dia bilang, Yesus luar biasa, nomor 1 di bumi, di surga. Tapi waktu temennya nanya, kamu udah di mana nih? Udah mau deket Grogol. Sementara dia masih di Karawaci. Tuh, ada orang-orang yang mulutnya itu loh gampang sekali berkata Tuhan luar biasa, Allahku luar biasa. Iyalah Allah kita luar biasa, tapi kamu luar biasa enggak? Karaktermu luar biasa enggak? Ya. Yang kamu lakukan, yang saya lakukan itu luar biasa enggak? Excellent enggak? Menjadi keharuman bagi Tuhan enggak? Kadangkala kita pintar sekali berkata, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Nah saudaraku, pada waktu kita belajar mempraktekkan kehidupan Yesus dalam hidup kita, maka di situ ada pembentukan Tuhan. Gak gampang mempraktekkan kehidupan Yesus. Di gereja kami ya, tiba-tiba gereja kami itu ya, itu pelangnya itu gak ada. Karena kami pinjam tempat. Tiba-tiba pelang gereja nggak ada. Saya kaget, kemana nih pelang gereja? Ya, saya nggak berani tanya karena itu bukan rumah saya. Tiba-tiba saudaraku, saya tahu pelang gereja diturunin sama yang punya rumah. Karena yang punya rumah tuh mau bikin kafe anaknya. Jadi pelang gereja kita yang sudah kita pasang bertahun-tahun diturunkan. Ya, tapi saudaraku, waktu kita mengalami perlakuan seperti itu, disitulah kita tunjukkan sebagai apa? Saudara dan saya itu punya kehidupan Yesus gak? Karakter Kristus gak? Jadi saya meresponi dengan benar. Pada waktu saya meresponi dengan benar, saudaraku, Tuhan buka jalan. Ya. Akhirnya Tuhan taruh dalam hati saya keberanian untuk bangun gereja. Tuh, hebat gak? Saya berkata, Tuhan saya mulai bangun gereja. Karena saya tahu ini tanda dari Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita diperlakukan tidak benar, teruslah tetap bersikap benar. Amin. Pada waktu saudara disakiti, jangan pernah berpikir untuk kembali menyakiti. Kita berkata, berkati orang seperti itu. Kamu sudah dirugikan, dikecewakan, ya, diperlakukan tidak adil. Di situ kita tetap mempraktikkan kehidupan Yesus yang bisa memberkati, yang bisa mengampuni. Itulah pembentukan Tuhan. Amin.
pada waktu saudara mempraktikkan kehidupan Yesus, pembentukan Tuhan terjadi di situ, dan itu semakin nyata, saudaraku. Keserupaan kita dengan Kristus itu semakin nyata. Ya. Kita nggak usah banyak ngomong tentang Yesus, orang tahu ini anak Tuhan. Ini orang Kristen. Nggak usah kita pakai salib, orang sudah tahu kita ini anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, harga yang harus kita bayar itu tidak mudah. Mahal harganya. Ya. Keberanian dan kerelaan kita untuk tanggalkan dan tinggalkan kehidupan kita yang lama. Karakter berdosa kita. Dengan segala tabiatnya itu, kita mau tanggalkan dan tinggalkan. Yang kedua, terima pembentukan Tuhan dan praktekkan kehidupan Yesus dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Ya, tidak mudah, saudaraku. Jadi suatu saat saya pernah kasih pinjam duit sama orang begitu. Ya, saya waktu itu belum berkeluarga, jadi duit saya itu nggak kepake. Saya kasih orang untuk pakai orang. Duit saya dipakai, tiap bulan berkat saya dikasih dia. Tapi pada waktu saya benar-benar sudah butuh, saudaraku, sudah butuh. Saya datang ke rumahnya dia loh. Saya minta uangnya. Itu pun saudaraku, saya seperti orang mengemis datang ke rumah orang. Ya, jangan sampai begitu ya, saudaraku, sudah dibantu, sudah ditolong, ya, dipinjemin uang. Tatkala orang itu butuh, mereka seperti orang mengemis datang ke tempat saudara. Wah, itu benar-benar. Kemudian saudaraku, saya nunggu dari pagi sampai sore. Orang datang ke rumahnya berkata, itu siapa? Saya ditanya, itu siapa? Sama pemilik rumah. Dia bilang, itu orang mau pinjam duit sama saya. Katanya, wah, gila. Saya mau minta uang saya, tungguin dari pagi sampai sore. Ya, dan kalau ada orang datang, saudaraku, saya dibilang saya dibilang mau pinjam uang. Kita benar dalam hati berpikir. Wow, saudaraku, ada orang-orang seperti itu. Tapi sampai sekarang saya baik sama dia loh. Dan orangnya bertobat, saudaraku. Ya, bertobat orangnya. Belum lama ini dia cari saya. Dia tinggal di Bekasi. Dia berkunjung ke tempat saya. Ya, dia berkati anak-anak saya. Ya, dia bawain saya makanan. Wah, saudaraku, bertobat. Coba kalau saya marah, berantem sama dia, putus hubungan. Tapi waktu dia bilang, sorry ya, dia bilang, saya tadi bilang kamu yang pinjam uang, saya nggak enak banget. Wah, ya udah saya. Nah saudaraku, gampang gak mempraktikkan kehidupan Yesus? Gak gampang. Hari ini kau dikecewakan, jangan pernah ada dalam hatimu, aku akan lebih sakiti dia. Jangan. Bagaimana saudara berkata, Tuhan, aku rindu dia diberkati. Aku rindu hidupnya dipulihkan. Usaha pekerjaan keluarganya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah saudaraku, tatkala saudara praktekkan kehidupan Yesus, maka wajah Kristus itu akan semakin nyata dalam kehidupan saudara. Pribadi karakter Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan saudara. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya mengikuti seminar tentang misi. Penginjil itu berkata begini, jangan terlalu banyak berkata tentang Yesus kalau kita menginjil. Wah, saya tertarik juga kan. Biasanya kita kan Yesus hebat, Yesus luar biasa gitu. Jangan terlalu banyak berkata tentang Yesus waktu kita menginjil. Tetapi praktekkanlah kehidupan Yesus dengan orang-orang yang dekat, yang menjadi target engkau untuk engkau bawa kepada Tuhan. Hiduplah dengan dia, berbagilah dengan dia,
pedulilah dengan dia, rela berkorban dengan dia. Lama-lama dia melihat ini orang ini beda ini. Ya. Wow, kok kamu berbeda ya? Kamu penuh senyum, kamu peduli sama saya, kenapa bisa begitu? Nah saudaraku, jadi orang tidak perlu mendengar tentang Yesus terlalu banyak. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Yang paling penting hidup kita itu luar biasa. Amin. Hidup kita ini luar biasa. Menyatakan kasih Tuhan, menyatakan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya rindu saudaraku. Yang terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Membangun keserupaan dengan Yesus adalah tujuan termulia orang-orang percaya. Yang harus diusahakan dan dikerjakan dalam pimpinan dan kekuatan Roh Kudus. Nah saudaraku, inilah yang menjadi tujuan kita. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Ayo Dan, bagaikan bejana siap dibentuk. Wah, ini Dani ini anak saya ini. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus. disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu, Memuliakan ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus. disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. memuliakan namamu, Memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Bapa, hamba berdoa biar keserupaan dengan Kristus itu semakin nyata di dalam setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Sudah lama kami mengikut Tuhan, sudah lama kami mengiring Tuhan. Biarlah nampak kehidupan Yesus menjadi semakin nyata. Pribadi karakter Kristus menjadi semakin nyata atas kehidupan kami. Bapa, tolong kami dalam pergumulan kami untuk mewujudkan keserupaan dengan Kristus itu dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberi kepada kami kesanggupan dan kekuatan di dalam kami membangun keserupaan dengan Kristus Yesus. Dalam pergumulan kami menanggalkan tabiat keberdosaan kami, beban-beban yang mengikat kami,
dalam pergumulan kami Tuhan, untuk kami terus dibentuk dan mempraktikkan kehidupan Yesus dalam hidup kami. Amin. Engkau kekuatan dan pertolongan kami. Kami percaya Tuhan, ini hari kemenangan bagi setiap kami. Hari ini kami memperingati kemenangan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami menerima kemenangan itu dan terus akan berjalan dalam kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya persilakan pendoa syafaat untuk maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, menjadi sempurna adalah salah satu bagian yang pasti kami bisa lakukan Tuhan. Roh Kudus, beri kemampuan kami seperti firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi sempurna karena Bapa di surga juga sempurna. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Iketut Tuhan, yang sudah memberkati kami pada pagi ini Tuhan. Engkau Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, luar biasa. Di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam segala yang dilakukan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, hikmat, marifat terus Engkau limpahkan pada hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau bersyafaat Tuhan. Lewat kebangkitan-Mu pada pagi hari ini, kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang bekerja memberitakan firman-Mu Tuhan. Mereka yang berada di pelosok-pelosok desa, di suku-suku yang saat ini mereka sedang bekerja. Oh Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu, Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka terus Tuhan menjadi kuat dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan nama Tuhan ditinggikan. Biarlah seluruh orang mendengar kebenaran firman-Mu. Bahkan di tempat-tempat yang terpencil, suku-suku yang ada Tuhan, terlebih pada hari ini Tuhan. Kami mengadopsi Tuhan, berdoa untuk suku Badui Tuhan. Engkau sudah memakai hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan pengabaran Injil Tuhan. Biarlah Tuhan, suku Badui mendapatkan keselamatan Tuhan. Bahkan mereka Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberkati Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan hari-hari ini. Para misionaris Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang ada di jalan-jalan yang sedang memberitakan kebenaran-Mu. Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka tetap teguh, tetap kuat mengabarkan kebenaran-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Biarlah kota ini, Citra Raya dan sekitarnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Begitu banyak gereja yang ada di Citra Raya. Biarlah kami bersatu unity Tuhan, supaya untuk membangun kesatuan tubuh Kristus Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Lewat kebangkitan-Mu Tuhan, setiap kami jemaat-jemaat-Mu menyadari Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Supaya kami menyadari bahwa kami tidak layak lagi untuk melakukan dosa yang terus-terus terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menghargai, menanggalkan beban dosa ini. Kami tahu Tuhan lewat proses yang terjadi, tapi kami mau menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi Tuhan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Luar biasa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola Tuhan bagi gereja lokal di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari persiapkan persembahan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sambil nanti persembahan dijalankan,
kita akan melihat pengumuman untuk informasi kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 24 April diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada pertemuan doa pelayan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April tepat pada pukul 18.30 bertempat di gereja GBI Citra Raya. Dalam pertemuan ini mewajibkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk menghadiri pertemuan ini. Dan pertemuan ini juga terbuka untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ingin hadir. Pertemuan doa pelayan ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham MSc. Bagi Bapak Ibu Saudara pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan yang akan hadir di pertemuan doa pelayan ini wajib mengisi list pendaftaran melalui link berikut ini. List pendaftaran ini juga untuk data penyediaan konsumsi. Link pendaftaran ini sudah kami informasikan juga di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara yang dapat hadir dalam pertemuan ini, Saudara mengisi list pendaftaran melalui link tersebut. Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan kami undang untuk bergabung dalam pertemuan Gerakan Doa 20-20-22 yang diadakan setiap tanggal 20 pukul 20 di sepanjang tahun 2022. Dan pertemuan akan dimulai pada hari Rabu tanggal 20 April. Pertemuan ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan kami share di grup Telegram 20-20-22. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Kami undang seluruh para pria GBI Citra Raya untuk menghadiri pertemuan ibadah pria yang dilaksanakan secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Mari para pria yang dikasihi Tuhan, kita terus bertumbuh untuk menjalankan fungsi sebagai pria secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan lewatkan pertemuan ini Minggu tanggal 24 April pukul 5 sore onsite di gereja GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara kami informasikan ada pertemuan World Prayer Assembly yang diadakan pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei, mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk bisa menghadiri pertemuan ini. Pertemuan ini dilaksanakan melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti pertemuan ini, silakan dapat menghubungi Ibu Mega di nomor WhatsApp 0852 1873 0549. Ada ibadah raya Paskah GBI Kairos Telaga Bestari Minggu 17 April tepat pada pukul 16.00, mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri ibadah raya Paskah GBI Kairos Telaga Bestari. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom Bapak Ibu Saudara juga yang beribadah secara online di rumah-rumah. Selamat Paskah semuanya bagi kita semua. Pak Ketut juga selamat Paskah Pak. Terima kasih sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mohon waktu sejenak untuk menyampaikan sebuah pengumuman mengenai perkembangan dari kebutuhan dana untuk pembayaran termin yang kelima, pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Dana yang kita butuhkan adalah sebesar 45 juta rupiah. Saldo kas sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sebesar 33.955 juta. Kita masih membutuhkan dana, kekurangan dana sebesar 11.045.000 rupiah. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya di sini mengajak kita semua untuk ambil bagian. Kita semua terbeban ya, untuk semua bergotong royong kita dapat menuntut kebutuhan dana ini. Bahkan kita imani surplus ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Amin. Dan semangat semua kita nanti akan setelah ini kita akan mengumpulkan dana lagi untuk pembayaran termin yang ke-6. Semangat ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Berapa banyak hari ini jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Kita percaya berkat Paskah, berkat kebangkitan Tuhan tercurah buat kita sekalian pada pagi ini. Kalau kita berkata bahwa Yesus kita luar biasa, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, kita juga harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Jangan hanya Yesus luar biasa, tetapi kita biasa-biasa saja. Terima kasih buat hambanya sekali lagi, Pak Ketut yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita berdiri bersama-sama. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib, dan mulia. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku aguhkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Haleluya. Bapa, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang mampu bangkit dari kematian. Ada satu kemenangan yang besar, dan kemenangan itu diberikan bagi setiap kami pada hari ini. Kami percaya hidup kami telah diubahkan oleh Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan, dan bekerja secara maksimal. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami secara pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja, sehingga hidup kami diubahkan Tuhan, dan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa buat berkat yang luar biasa yang kami terima hari ini. Itu sebabnya berkati hamba-Mu, Bapak Ketut, memberkati setiap para pelayan-Mu, memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah hadir. Kami akan
pulang sebentar dengan kemenangan yang Bapak sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai, tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, selamat Paskah. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.